Desa Rengganis terletak di sebuah lembah yang dikelilingi hutan lebat. Penduduknya hidup sederhana sebagai petani dan nelayan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, ada satu aturan yang telah diwariskan turun-temurun. Jangan pernah membangun rumah di perbatasan hutan keramat. Di tengah desa, seorang pemuda bernama Raka sedang duduk di depan rumahnya, menatap langit senja yang perlahan berubah gelap. Raka adalah anak seorang petani yang keras kepala dan tidak mudah percaya pada hal-hal berbau mistis. Berbeda dengan orang-orang desa lainnya, ia selalu bertanya-tanya apakah mitos yang diceritakan sejak kecil itu benar adanya. Sore itu, Pak Wirya, tetua desa yang disegani, berjalan mendekati Raka sambil membawa tongkat kayunya. "Kau tampak gelisah, Nak," katanya dengan suara berat. Raka tersenyum kecil. "Aku hanya berpikir, Pak, mengapa kita tidak boleh mendekati hutan itu? Tanahnya subur, banyak air, tapi malah dibiarkan kosong. Padahal, kita bisa membuka ladang baru di sana." Pak Wirya menghela napas panjang. "Kau masih muda, Raka. Kau tak tahu apa yang pernah terjadi." Ia lalu duduk di samping Raka dan mulai bercerita. Dahulu, sebelum desa ini berdiri, hutan itu adalah wilayah kekuasaan Butakala, makhluk gaib penjaga perbatasan dunia manusia dan alam lain. Leluhur mereka pernah membuat perjanjian dengan makhluk itu. Warga desa diperbolehkan tinggal di lembah ini, asalkan mereka tidak melewati batas hutan. Dulu, ada orang-orang yang melanggar perjanjian itu, Raka, dan mereka tidak pernah kembali. Lanjut Pak Wirya dengan suara lirih. Raka tertawa kecil. "Pak Wirya, ini sudah zaman sekarang. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan akan mitos lama." Pak Wirya menatap Raka tajam. "Ini bukan sekadar mitos. Ini tentang menghormati batas yang telah ditentukan. Kau boleh tak percaya, tapi jangan sampai melanggar." Raka terdiam. Dalam hatinya, ia masih tidak yakin. Apa benar ada makhluk yang menjaga hutan itu? Atau ini hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak masuk ke hutan yang berbahaya? Langit mulai gelap, dan angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Dari kejauhan, terdengar suara-suara aneh dari arah hutan. Samar-samar, seperti ada bisikan yang tertiup angin. "Jangan coba-coba, Raka." Suara Pak Wirya terdengar berat sebelum ia berdiri dan berjalan pergi meninggalkan pemuda itu sendirian. Di tempatnya duduk, Raka masih menatap ke arah hutan keramat, tanpa menyadari bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang mengerikan. Malam di desa Rengganis terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa suara samar yang terdengar seperti bisikan. Di rumahnya, Raka masih memikirkan perkataan Pak Wirya. Ia tak habis pikir, bagaimana mungkin desa ini masih percaya pada cerita lama tentang makhluk gaib. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ibunya, Bu Sari, memanggilnya dari dapur. "Raka, tolong ambilkan air di sumur," katanya. Raka mengangguk dan keluar rumah. Saat ia mendekati sumur di belakang rumah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara jangkrik pun menghilang. Saat hendak menimba air, ia mendengar sesuatu. "Raka!" Sebuah suara lirih, hampir seperti bisikan, terdengar dari arah hutan. Raka menoleh cepat, matanya menyipit mencoba menembus kegelapan. Tapi yang terlihat hanyalah pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin. "Hanya perasaanku saja," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat hendak kembali ke rumah, ia mendengar langkah kaki di belakangnya, berat dan lambat. Raka menelan ludah, lalu berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di tanah berdebu, terlihat bekas jejak kaki besar, jauh lebih besar dari kaki manusia. Keesokan harinya, saat pagi tiba, Raka masih memikirkan kejadian semalam. Ia berjalan menuju pusat desa, di mana beberapa warga berkumpul di rumah Pak Wirya. "Ada apa?" tanyanya pada seorang pria tua. "Ternak Pak Surya ditemukan mati," jawab pria itu dengan nada serius. Raka mengernyit. Ia ikut masuk dan melihat sendiri pemandangan mengerikan itu. Seekor kambing tergeletak kaku dengan tubuh mengering, seolah darahnya disedot habis. "Ini bukan serangan hewan biasa," bisik salah seorang warga. Pak Wirya menatap Raka, ekspresinya serius. "Ini pertanda, Raka. Sesuatu sedang memperingatkan kita," katanya. Raka merinding, tapi tetap berusaha menyangkal.
Mungkin ini kerjaan binatang buas. Tidak ada hubungannya dengan makhluk gaib. Pak Wirya menghela napas. Aku harap kau benar. Namun, jauh di lubuk hatinya, Raka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia tak sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil semakin membawanya ke dalam bahaya yang tak pernah ia bayangkan. Matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, mewarnai langit desa Rengganis dengan semburat jingga. Namun, suasana desa masih tegang setelah kejadian pagi tadi. Hewan ternak yang ditemukan mati mengering membuat warga ketakutan. Tapi berbeda dengan mereka, Raka justru merasa semakin yakin bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Ia berjalan menuju hutan larangan, berdiri di tepiannya, dan menatap ke dalam. Tanah di sana tampak subur, lebih hijau daripada di desa. Aku bisa membuka ladang baru di sini, pikirnya. Jika ia berhasil, ia bisa menjadi orang paling kaya di desa. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Raka! Ia menoleh dan melihat Bayu, sahabatnya, berlari ke arahnya dengan napas tersengal. Apa yang kau lakukan di sini? Kau tahu tempat ini terlarang, ujar Bayu, panik. Raka menyeringai. Aku ingin membuka lahan di sini. Kau lihat sendiri, tanahnya lebih bagus daripada di desa. Bayu menggeleng cepat. Kau gila? Kau tahu apa yang dikatakan Pak Wirya? Kita tidak boleh melewati batas ini. Namun, Raka tidak peduli. Dengan langkah mantap, ia melangkah melewati batas desa dan menginjak tanah hutan larangan. Bayu mundur ketakutan. Saat itu juga, angin bertiup kencang, membawa suara seperti bisikan dari dalam hutan. Pepohonan bergoyang, seolah berusaha memperingatkan mereka. Raka, aku tidak akan ikut campur jika kau tetap bersikeras, kata Bayu, sebelum berlari kembali ke desa. Tapi Raka tidak mundur. Ia mengambil kayu dan mulai menandai area yang akan ia jadikan tempat tinggalnya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan patok pertama, cangkulnya menghantam sesuatu yang keras. Apa ini? Ia berjongkok dan menggali lebih dalam. Di bawah tanah, tersembunyi sebuah batu hitam aneh, berbentuk bulat dengan ukiran kuno yang tidak ia mengerti. Batu itu terasa hangat, seolah menyimpan sesuatu di dalamnya. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar lebih jelas. Kali ini bukan sekadar angin. Pergilah. Raka terdiam. Bulu kuduknya meremang. Tapi ia menggelengkan kepala, berusaha mengabaikan ketakutannya. Ia mengangkat batu hitam itu dari tanah, tanpa menyadari bahwa ia baru saja membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Malam itu, langit desa Rengganis tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di rumahnya, Raka duduk di depan perapian, menatap batu hitam aneh yang ia temukan di hutan larangan. Batu itu terasa hangat di tangannya, seolah hidup. Ukiran di permukaannya tampak berpendar samar dalam gelap. Apa sebenarnya benda ini? Gumam Raka. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar dari luar jendela. Pelan, seperti seseorang memanggil namanya. Raka! Raka tersentak. Ia menoleh cepat, tapi tidak melihat siapapun. Hanya suara angin yang berhembus. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Raka, kembalikan. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia berdiri dan mendekati jendela, mencoba mengintip keluar. Tiba-tiba, bayangan hitam besar melintas di halaman. Raka mundur dengan napas tersengal. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi suara berbisik itu terus terdengar, kini bergema di seluruh ruangan. Kembalikan, sebelum terlambat. Lalu, pintu rumahnya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang ingin masuk. Brak! 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 Raka panik. Ia meraih parang di meja dan berjalan perlahan ke arah pintu. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di tanah depan rumahnya, terlihat jejak kaki raksasa, lebih besar dari kaki manusia manapun. Raka menelan ludah. Kini, untuk pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa Pak Wirya mungkin benar. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena jauh di dalam hutan, makhluk yang selama ini tertidur telah terbangun. Pagi datang dengan suasana yang berbeda di desa Rengganis. Langit mendung, angin bertiup lebih dingin dari biasanya, dan suasana desa terasa lebih sunyi. Namun, Raka tidak peduli.
Ia tetap melanjutkan rencananya untuk membangun rumah di dekat hutan larangan. Ia mengumpulkan beberapa warga untuk membantunya dengan bayaran tinggi. Meskipun sebagian dari mereka ragu, uang yang Raka tawarkan terlalu menggiurkan untuk ditolak. Kita hanya perlu membersihkan lahan ini dan mulai membangun fondasi, ujar Raka dengan penuh semangat. Pekerjaan pun dimulai. Pohon-pohon ditebang, tanah diratakan, dan bahan bangunan mulai berdatangan. Namun, saat mereka menggali tanah untuk membuat fondasi, sesuatu yang aneh terjadi. Raka, kami menemukan sesuatu, teriak salah satu pekerja, Wanto. Raka bergegas mendekat. Di tengah galian, mereka menemukan batu hitam besar yang mirip dengan yang ia bawa pulang kemarin. Namun kali ini, ukiran di batu itu jauh lebih dalam dan lebih banyak. Dan anehnya, saat salah satu pekerja mencoba menyentuhnya, ia langsung terjatuh pingsan. Wanto, salah seorang pekerja lainnya berteriak panik. Mereka segera mengangkat tubuh Wanto. Wajahnya pucat, keringat mengucur deras, dan bibirnya bergerak pelan seperti sedang menggumamkan sesuatu. Namun saat mereka mencoba mendengarkan, suara yang keluar dari mulut Wanto bukan bahasa manusia. Pak Wirya, yang kebetulan melintas, segera menghampiri. Saat melihat batu hitam itu, wajahnya langsung berubah tegang. Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tersegel, serunya. Ia menatap Raka dengan tajam. Aku sudah memperingatkanmu, nak. Batu itu bukan sembarang batu. Itu adalah tanda batas yang seharusnya tidak boleh diganggu. Raka mengernyit. Pak Wirya, ini hanya batu. Dan Wanto mungkin hanya kelelahan. Pak Wirya menggeleng. Kau tidak mengerti. Jika kau tetap melanjutkan ini, desa ini akan menerima akibatnya. Tapi Raka keras kepala. Saya tidak percaya hal-hal mistis. Pak, saya hanya ingin membangun rumah di sini. Pak Wirya menatapnya dengan kecewa. Baiklah, Raka, tapi ingat kata-kataku. Jika sesuatu terjadi, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Dengan langkah berat, Pak Wirya pergi meninggalkan lokasi. Sementara itu, di tengah hutan, sesuatu mulai bergerak dalam kegelapan. Makhluk yang telah lama tersegel, kini mulai bangkit. Malam itu, langit desa Rengganis tampak semakin kelam. Angin bertiup lebih kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Suara jangkrik yang biasanya ramai mendadak menghilang. Di rumahnya, Raka duduk termenung. Ia masih belum bisa melupakan kejadian tadi siang. Wanto yang tiba-tiba pingsan dan bergumam dalam bahasa asing setelah menyentuh batu hitam itu. Tapi yang lebih aneh, setelah beberapa jam, Wanto siuman dan mengaku tidak mengingat apapun. Hanya kebetulan, pikir Raka, meyakinkan dirinya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Tiba-tiba, duk-duk-duk. Suara ketukan keras terdengar dari pintu rumahnya. Raka tersentak. Ia menoleh ke arah pintu dan bangkit dengan ragu. Siapa? Tanyanya. Tidak ada jawaban. Duk-duk-duk. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Dengan napas sedikit tertahan, Raka membuka pintu dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di depan rumahnya, di tanah berdebu, ada bekas jejak kaki raksasa. Raka menelan ludah. Jejak itu besar, jauh lebih besar dari kaki manusia, dengan bentuk yang aneh, seperti milik makhluk bertaring. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara gemuruh dari arah hutan. Bumi bergetar pelan. Raka mengerutkan kening dan berlari keluar, mencoba melihat lebih jelas. Saat ia berdiri di tepi desa, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pohon-pohon di hutan larangan mulai tumbang satu persatu. Seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Raka mundur selangkah, napasnya tercekat. Saat itu juga, dari arah desa, terdengar suara langkah cepat. Raka! Pak Wirya berlari ke arahnya dengan wajah penuh ketakutan. Apa yang sudah kau lakukan? Hutan itu sudah mulai bereaksi. Kau harus segera menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Raka masih terpaku, menatap pohon-pohon yang terus tumbang. Lalu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa ia telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Angin malam berembus kencang, membawa hawa dingin yang tidak biasa ke desa Rengganis. Langit masih diselimuti awan hitam pekat, seolah menandakan bahwa bencana yang lebih besar akan segera datang. Di rumahnya,
Raka duduk termenung di sudut kamar, tangannya gemetar. Sejak pertemuannya dengan makhluk gaib di hutan larangan, ia tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi buruk terus menghantuinya. Dalam tidurnya, ia melihat gambaran mengerikan, desa yang hancur, orang-orang berlarian ketakutan, dan sosok hitam raksasa menatapnya dengan mata menyala merah. Ini semua salahku. Gumamnya pelan. Sementara itu, di bagian lain desa, keanehan mulai terjadi. Hewan ternak mendadak mati tanpa sebab. Para petani yang pagi harinya masih memberi makan kambing dan ayam mereka kini hanya menemukan bangkai yang membiru dan kering, seolah darah mereka tersedot habis. Sumur utama desa mengering dalam semalam. Padahal, sehari sebelumnya airnya masih melimpah. Ketika seorang warga mencoba menimba air, bau busuk menyengat keluar dari dalam sumur, membuat semua orang mundur ketakutan. Tanah desa mulai retak. Di beberapa tempat, warga menemukan luka-luka menganga di permukaan tanah, seolah ada sesuatu yang perlahan merusaknya dari dalam. Pak Wirya, yang sejak awal sudah menduga ada hal buruk akan terjadi, segera mengumpulkan para tetua desa. Kita harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat, katanya dengan nada serius. Apa yang bisa kita lakukan? Makhluk itu sudah bangkit, dan kita tidak tahu bagaimana cara menghentikannya, sahut seorang tetua lain, wajahnya penuh kecemasan. Pak Wirya menghela napas panjang. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini adalah tanda-tanda kehancuran yang akan datang. Di tempat lain, Raka merasa tubuhnya semakin lemah. Sejak pertemuannya dengan makhluk itu, ia sering mengalami pusing dan merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya setiap saat. Namun, ia belum menyadari satu hal penting. Makhluk itu telah menanamkan kutukan di dalam dirinya. Malam semakin larut, tetapi Raka tidak bisa tidur. Sejak bangun dari mimpi buruknya, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tubuhnya semakin lemas, seolah tenaganya perlahan terkuras. Ujung-ujung jarinya terasa dingin, dan saat ia bercermin, matanya tampak lebih gelap dari biasanya, seperti ada bayangan samar yang menyelimutinya. Apa yang terjadi padaku? Bisiknya, ketakutan. Sementara itu, Pak Wirya dan para tetua desa berkumpul di balai desa. Mereka membuka kembali naskah kuno yang sudah lama disimpan. Naskah yang menceritakan asal-usul desa Rengganis dan rahasia yang selama ini disembunyikan dari generasi ke generasi. Inilah jawabannya. Pak Wirya berkata dengan suara berat. Mereka menemukan bagian dalam naskah yang selama ini terabaikan. Dahulu kala, tanah ini bukanlah milik manusia, melainkan tempat bersemayamnya makhluk penjaga. Manusia datang dan mengusik kedamaiannya, hingga perjanjian dibuat. Namun, suatu ketika, keturunan pengkhianat melanggar perjanjian, dan segel yang menjaga keseimbangan mulai melemah. Pak Wirya membaca lebih lanjut dengan wajah semakin pucat. Jika segel itu dihancurkan, maka penghancuran desa tak bisa dihindari. Akan ada seorang anak yang lahir membawa beban darah pengkhianat. Ia akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan makhluk gaib. Jika ia membuka segel, maka kehancuran akan dimulai. Mata Pak Wirya melebar. Jembatan antara manusia dan makhluk gaib. Itu Raka. Di saat bersamaan, Raka mulai merasa sakit yang tak tertahankan. Dadanya terasa seperti terbakar dari dalam, dan suara-suara mulai berbisik di telinganya. Kau milikku. Kau telah membuka segel itu. Kau tak bisa lari dariku. Raka mencengkeram kepalanya, napasnya tersengal. Kini ia menyadari kesalahan fatal yang telah ia lakukan. Batu hitam yang ia temukan, bukan sekadar batu biasa. Raka jatuh berlutut. Suara-suara itu semakin jelas, bergema di kepalanya seperti bisikan dari dunia lain. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang bukan miliknya bergerak dalam dirinya. Aku membuka segel itu. Gumamnya dengan suara serak. Brak! Pintu rumahnya mendadak terbuka lebar. Pak Wirya berdiri di ambang pintu, napasnya memburu. Raka, kau harus ikut denganku, sekarang juga, katanya dengan nada penuh urgensi. Raka mendongak dengan mata kosong. Bayangan hitam samar-samar tampak menyelimuti tubuhnya. Terlambat, bisik suara dalam kepalanya. Di balai desa, para tetua desa menunggu dengan cemas. Mereka sudah membaca naskah kuno dan menyadari bahwa kehancuran sudah di depan mata.
Jika benar Raka adalah jembatan antara manusia dan makhluk itu, maka hanya ada dua pilihan. Ucap salah satu tetua. Menyegel kembali makhluk itu dengan menggunakan darah Raka. Mengusirnya, tapi risikonya desa tetap akan hancur. Tapi, bagaimana jika makhluk itu sudah masuk ke dalam dirinya? Tanya seorang tetua lain. Semuanya terdiam. Jika makhluk itu sudah melebur dengan Raka, maka tidak ada cara untuk mengusirnya tanpa mengorbankan nyawa Raka sendiri. Kembali ke Raka. Pak Wirya membawa Raka ke balai desa, tetapi sesuatu terjadi di tengah perjalanan. Langkah Raka mulai melambat. Matanya berubah menjadi hitam sepenuhnya. Raka, kendalikan dirimu, seru Pak Wirya. Tapi Raka justru tersenyum miring. Suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi miliknya. Sudah terlambat, aku sudah di sini. Dor! Tiba-tiba seluruh desa terguncang hebat. Tanah retak semakin lebar, dan angin kencang berhembus membawa suara lolongan yang menakutkan. Makhluk itu telah mengambil alih Raka sepenuhnya. Seluruh desa Rengganis bergejolak. Tanah yang sebelumnya hanya retak, kini mulai ambrol membentuk jurang-jurang kecil. Angin malam berputar liar, membawa suara jeritan-jeritan aneh dari hutan larangan. Di tengah semua kekacauan itu, Raka berdiri diam. Matanya yang sepenuhnya hitam menatap Pak Wirya tanpa ekspresi. Tubuhnya tampak kurus dan pucat, tetapi ada aura gelap yang berdenyut-denyut di sekelilingnya. Kau bukan Raka. Suara Pak Wirya bergetar. Siapa kau? Senyum dingin terulas di wajah Raka. Aku adalah awal dan akhir. Seketika, gelombang energi hitam meledak dari tubuhnya. Pak Wirya terpental ke belakang, menghantam pohon dengan keras. Beberapa atap rumah beterbangan, dan sebagian warga berteriak ketakutan. Di balai desa, para tetua desa mencoba melakukan ritual darurat untuk mengunci kembali energi jahat itu. Mereka membentuk lingkaran, menyalakan dupa, dan melantunkan mantra-mantra kuno. Namun, Raka mengangkat tangannya. Beruak, balai desa yang menjadi pusat ritual runtuh dalam sekejap. Para tetua terpental, beberapa jatuh tak sadarkan diri. Percuma. Suara Raka bergema dengan nada lebih dalam, lebih menakutkan. Kalian sudah terlambat. Hanya dalam waktu singkat, sebagian desa hancur. Warga yang tersisa berlari menyelamatkan diri, tetapi mereka tahu tidak ada tempat yang benar-benar aman. Makhluk itu telah bangkit sepenuhnya, dan desa Rengganis tinggal menunggu ajalnya. Malam yang seharusnya tenang kini berubah menjadi mimpi buruk bagi desa Rengganis. Raka, atau lebih tepatnya makhluk yang menguasai tubuhnya, berdiri di tengah kehancuran. Tubuhnya tetap seperti manusia, tetapi aura hitam yang mengelilinginya semakin kuat. Tanah di sekitarnya menghitam, retak seperti terbakar dari dalam. Selama ini, kalian hidup di atas tanah yang bukan milik kalian. Suaranya menggema, berlapis dengan suara lain yang lebih dalam dan mengerikan. Hari ini, aku mengambilnya kembali. Dengan satu hentakan kakinya, gelombang energi hitam menyebar ke seluruh desa. Praak, rumah-rumah ambruk, tanah bergetar, dan suara jeritan warga terdengar di mana-mana. Pak Wirya, yang masih terhuyung akibat serangan sebelumnya, berusaha berdiri. Darah mengalir dari pelipisnya, tetapi matanya tetap tajam menatap ke arah Raka. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan desa ini, teriaknya. Pak Wirya menggenggam sesuatu di tangannya, sebuah belati pusaka yang sudah diwariskan turun-temurun. Ia tahu belati itu adalah satu-satunya senjata yang bisa melukai makhluk gaib. Di tempat lain, beberapa warga yang selamat bersembunyi di reruntuhan. Di antara mereka, seorang perempuan tua, Nyai Sumirah, salah satu tetua desa yang masih sadar, mendesak mereka untuk melakukan sesuatu. Kita harus menyelesaikan ritual penyegelan, katanya dengan suara parau. Selama Raka masih berada di antara dunia manusia dan dunia mereka, kita masih punya kesempatan. Namun, ritual ini butuh waktu. Dan pertanyaannya sekarang, bisakah mereka menahan Raka cukup lama? Kembali ke Raka. Pak Wirya sudah bersiap. Belati di tangannya berkilat di bawah cahaya bulan. Maafkan aku, Raka. Gumamnya sebelum berlari ke arah pemuda itu dengan segenap tenaga. Tetapi sesuatu terjadi. Tepat sebelum belati itu mengenai tubuhnya, Raka mengangkat tangannya, dan Pak Wirya terpaku di tempat. Matanya melebar. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Kau tidak akan bisa menyentuhku.
Bisik suara iblis dari dalam tubuh Raka. Dan dalam sekejap, Pak Wirya terlempar ke udara dan jatuh menghantam tanah dengan keras. Braak! Pak Wirya tak bergerak lagi. Desa kini benar-benar diambang kehancuran. Harapan hampir punah. Tetapi di tempat persembunyian, Nyai Sumirah dan para warga yang selamat mulai melakukan ritual penyegelan terakhir. Mereka hanya punya satu kesempatan. Tetapi, apakah mereka akan berhasil sebelum semuanya terlambat? Desa Rengganis diambang kehancuran. Pak Wirya tergeletak tak bergerak setelah dihantam kekuatan Raka. Warga yang selamat hanya bisa bersembunyi, berharap keajaiban terjadi. Namun, di balik keruntuhan, Nyai Sumirah dan beberapa warga mulai melakukan ritual terakhir. Mereka duduk melingkar di tanah, menyalakan dupa, dan mulai merapal mantra kuno dengan suara bergetar. Ritual ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk menyegel kembali makhluk yang menguasai tubuh Raka. Tetapi ritual ini butuh waktu. Dan Raka tidak akan tinggal diam. Di tengah kehancuran, Raka berdiri di atas tanah yang kini dipenuhi retakan hitam. Aura gelapnya semakin kuat, seperti asap pekat yang membumbung dari tubuhnya. Ia mengangkat tangannya perlahan, dan seketika tanah mulai bergetar lebih hebat. Dunia ini bukan untuk kalian. Dengan satu ayunan tangannya, sisa-sisa bangunan desa runtuh dalam hitungan detik. Beruak! Jeritan warga menggema di udara. Namun, sesuatu terjadi. Raka tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menariknya kembali. Dadanya terasa sesak, napasnya memburu. Ada kekuatan lain yang mencoba menahannya. Ritual Nyai Sumirah mulai bekerja. Ritual penyegelan dimulai. Nyai Sumirah semakin cepat melantunkan mantra. Kini suaranya semakin lantang, semakin kuat. Di langit, awan hitam berputar semakin kencang. Kilatan petir menyambar, seolah alam merespons upaya mereka. Tidak! Raka menggeram, merasakan tubuhnya mulai melemah. Energi hitam yang mengelilinginya perlahan terkoyak. Namun, makhluk yang bersemayam di dalam dirinya tidak akan menyerah begitu saja. Dengan sisa kekuatannya, ia melompat ke arah tempat ritual dilakukan. Aku tidak akan membiarkan kalian. Dalam satu gerakan, ia mengayunkan tangannya, melemparkan gelombang energi hitam yang siap menghancurkan mereka semua. Boom! Gelombang energi hitam melesat menuju Nyai Sumirah dan para warga. Mereka tidak bisa menghindar. Mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa berharap. Gelombang energi hitam melesat menuju Nyai Sumirah dan para warga. Mereka hanya bisa pasrah, karena tidak ada waktu untuk menghindar. Prak! Tiba-tiba, sesosok tubuh melompat di depan mereka. Tidak! Pak Wirya. Dengan sisa tenaganya, Pak Wirya berdiri dan menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Gelombang energi menghantamnya dengan dahsyat. Tubuhnya terlempar jauh, menghantam tanah dengan keras. Darah mengalir dari mulutnya. Pak Wirya! Jerit warga yang melihatnya terkapar. Nyai Sumirah menahan air matanya. Ia tahu ini belum berakhir. Jangan berhenti. Ritualnya hampir selesai, teriaknya. Para warga yang tersisa menggigit bibir mereka, menahan tangis, dan kembali melantunkan mantra. Pak Wirya sudah berkorban, mereka tidak bisa membiarkan pengorbanannya sia-sia. Raka mulai berontak. Sementara itu, Raka mengerang kesakitan. Energi yang mengikatnya semakin kuat. Tubuhnya bergetar, matanya yang hitam mulai berkedip-kedip, seolah berusaha kembali normal. Di dalam pikirannya, Raka melihat sesuatu. Ia berada di dalam ruangan hitam tanpa batas. Dan di depannya, berdiri sosok makhluk tinggi dengan mata merah menyala. Jangan melawan, Raka. Kau dan aku adalah satu. Bisik suara dingin itu. Namun, di kejauhan, ia mendengar suara lain. Suara yang sangat familiar. Raka, bertahanlah. Lawan dia. Itu suara Pak Wirya. Dan seketika, kilasan kenangan melintas di benaknya. Desanya, keluarganya, orang-orang yang ia kenal. Semua yang akan lenyap jika ia tidak melawan. Tidak, aku bukan kau, teriak Raka. Ia berlari menuju makhluk itu, dan dengan segenap kekuatannya, ia menerjangnya. Di dunia nyata, tubuh Raka tiba-tiba membeku di tempat. Matanya berkedip cepat, seperti sedang bertarung di dalam pikirannya sendiri. Ritual Nyai Sumirah kini mencapai puncaknya. Awan hitam di atas desa berputar semakin cepat, angin bertiup seperti badai, dan suara gaib mulai menggema di seluruh desa.
Sebuah cahaya putih muncul dari tanah, membentuk lingkaran di sekitar tubuh Raka. Makhluk itu kini terperangkap. Tidak! Suara iblis itu menggelegar, tetapi tubuh Raka kini terangkat di udara. Cahaya putih mulai menyelimuti tubuhnya. Ini saatnya menyelesaikan semuanya. Langit di atas desa Rengganis bergetar. Kilatan petir menyambar tanpa henti, tanah bergetar, dan angin menerjang seperti badai. Tubuh Raka kini melayang di udara, terperangkap dalam cahaya putih dari ritual Nyai Sumirah. Tapi, makhluk di dalam tubuhnya tidak akan menyerah begitu saja. Kalian tidak akan mengusirku. Tiba-tiba, dari dalam tubuh Raka, muncul sosok hitam raksasa. Makhluk itu memiliki tanduk panjang, mata merah menyala, dan tubuh yang seperti asap pekat. Warga yang menyaksikan langsung membekuk ketakutan. Itu wujud aslinya, teriak salah satu warga. Nyai Sumirah tetap tenang. Ia tahu ini adalah perlawanan terakhir sang iblis. Jangan berhenti. Ritualnya sudah hampir selesai. Di dalam pikiran Raka masih berada di dalam kegelapan. Di depannya, makhluk itu kini berdiri dalam bentuk aslinya. Kau tidak bisa melawanku, Raka. Suaranya menggema, penuh kebencian. Kita sudah terikat. Kau milikku. Tapi Raka menggertakkan giginya. Ia ingat semuanya. Ia ingat desanya. Ia ingat pengorbanan Pak Wirya. Ia ingat keluarganya yang telah menjadi korban. Aku bukan milikmu. Raka mengepalkan tangannya. Dan aku tidak takut padamu. Ia berlari ke arah makhluk itu. Dan dengan segenap kekuatan yang tersisa, ia menerjangnya. Ar! Makhluk itu berteriak kesakitan. Di dunia nyata, tiba-tiba, tubuh Raka mulai bersinar lebih terang. Sosok hitam raksasa itu menjerit kesakitan. Tubuhnya perlahan terkoyak. Nyai Sumirah membuka mata lebar-lebar. Ini saatnya menyelesaikan ritual. Wahai arwah jahat, kembalilah ke tempatmu. Ia mengangkat tangannya ke atas, dan seketika cahaya putih berubah menjadi pusaran yang menyedot makhluk itu kembali ke dalam tubuh Raka. Tidak! Sang iblis menjerit untuk terakhir kalinya. Dan bruk, tubuh Raka terjatuh ke tanah. Semuanya hening. Warga menahan napas. Apakah sudah berakhir? Nyai Sumirah berjalan mendekati tubuh Raka yang tergeletak. Ia menempelkan tangannya di dada pemuda itu. Detaknya masih ada. Dan tiba-tiba, Raka menarik napas panjang. Wah! Matanya terbuka, dan kini kembali seperti manusia biasa. Warga langsung bersorak. Berhasil. Iblis itu sudah disegel. Tapi, apakah benar-benar sudah berakhir? Desa Rengganis kini sunyi. Terlalu sunyi. Setelah ritual penyegelan selesai, semua warga masih tak percaya bahwa mereka selamat. Raka kini duduk lemas di tanah. Tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia hidup. Tapi, sesuatu terasa salah. Nyai Sumirah merasakan ada yang janggal. Nyai Sumirah mendekati Raka dan menatapnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang mengganjal. Seharusnya saat iblis itu disegel, tanah desa akan kembali normal. Tapi tidak. Retakan gelap masih ada di mana-mana. Awan hitam masih menggantung di langit. Angin masih terasa dingin dan berat. Ada yang tidak beres, gumamnya. Pak Wirya yang sekarat. Di sisi lain, Pak Wirya masih terkapar di tanah. Darah mengalir deras dari tubuhnya, tapi ia tetap tersenyum. Kita menang, kan? Bisiknya dengan suara lemah. Raka merangkak ke arahnya, menatap sosok lelaki yang selama ini ia anggap seperti ayahnya. Pak Wirya, bertahanlah, jangan mati. Suara Raka bergetar. Tapi Pak Wirya tahu, ini akhirnya. Raka, ingat, apapun yang terjadi, jangan biarkan dia kembali. Raka mengernyit. Dia, siapa? Tapi sebelum Pak Wirya bisa menjawab, sesuatu terjadi. Raka merasakan kejanggalan dalam dirinya. Brak! Tiba-tiba, tanah di bawah Raka bergetar. Semua warga menoleh ke arahnya dengan ketakutan. Nyai Sumirah membelalakkan mata. Tidak, ini tidak mungkin. Raka menunduk dan melihat tangannya sendiri. Tangannya bergetar. Dan, dari telapak tangannya, asap hitam mulai keluar. Tidak. Matanya melebar. Iblis itu belum pergi sepenuhnya. Raka menatap tangannya dengan ngeri. Asap hitam masih merayap keluar dari telapak tangannya, perlahan membentuk urat-urat gelap di kulitnya. Tidak, ini tidak mungkin.
Iblis itu seharusnya sudah tersegel. Nyai Sumirah mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Raka, suaranya bergetar. Kau masih terhubung dengannya. Warga yang tadinya bersorak kemenangan kini kembali dicekam ketakutan. Tidak mungkin. Salah satu warga berteriak. Iblis itu masih ada di dalam dia. Mata mereka kini berubah, dari simpati menjadi kecurigaan. Di dalam pikiran Raka kembali terjebak dalam kegelapan. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Seseorang berdiri di depannya. Seorang anak laki-laki, dengan wajah yang sama persis seperti dirinya. Siapa kau? Raka bertanya, suaranya gemetar. Anak itu tersenyum miring. Aku adalah kau, yang sebenarnya. Brooke. Tiba-tiba, rasa sakit menghantam kepalanya. Kilasan-kilasan ingatan berkelebat. Gambar-gambar yang tidak ia kenali. Darah, nyanyian aneh, dan sebuah suara. Raka, kau bukan anak biasa. Nyai Sumirah mengungkap rahasia kelam. Di dunia nyata, Nyai Sumirah menutup mata, menarik napas panjang. Ia tahu, saatnya mengatakan yang sebenarnya. Warga desa Rengganis, dengarkan aku. Teriaknya lantang. Semua orang menoleh ke arahnya. Iblis itu tidak datang secara tiba-tiba. Ia sudah berada di desa ini selama bertahun-tahun. Dan tubuh yang paling cocok untuknya adalah tubuh Raka. Semua orang membeku. Mata mereka kini penuh ketakutan. Jadi, Raka memang sudah terkutuk sejak lahir, bisik salah satu warga. Raka mendengar itu, dan dadanya terasa seperti dihantam ribuan batu. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Amarah yang tidak terkendali. Brak! Tanah kembali bergetar, tapi kali ini, sumbernya adalah Raka sendiri. Ia memegangi kepalanya, merasakan sesuatu di dalam dirinya bergejolak. Tidak, teriaknya. Aku bukan iblis. Tapi tubuhnya berkata lain. Asap hitam kini semakin banyak keluar dari tubuhnya, membentuk bayangan besar di belakangnya. Para warga berteriak ketakutan dan mulai mundur. Mereka tidak bisa lagi membedakan. Apakah Raka masih manusia? Atau, apakah ia sudah menjadi bagian dari iblis itu? Suara gemuruh mengguncang desa Rengganis. Para warga berlarian ketakutan, sebagian bersembunyi di balik rumah-rumah yang mulai runtuh. Di tengah kekacauan itu, Raka berlutut di tanah. Tubuhnya masih bergetar, asap hitam terus keluar dari kulitnya, membentuk bayangan besar di belakangnya. Tapi kali ini, matanya tidak lagi merah. Ia berjuang melawan sesuatu di dalam dirinya. Nyai Sumirah mengungkap kebenaran. Nyai Sumirah berdiri tegak di depan warga yang mulai gemetar ketakutan. Cukup. Semua ini bukan salah Raka, teriaknya. Warga menatapnya dengan bingung dan takut. Aku akan memberitahu kalian, siapa Raka sebenarnya. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bicara. 18 tahun yang lalu, desa Rengganis pernah diserang oleh kekuatan gaib yang sama. Sebuah makhluk hitam muncul dari dalam hutan terlarang dan menghabisi semua orang yang ditemuinya. Saat itu, seorang bayi ditemukan di tengah hutan, terlantar, menangis, dan sendirian. Bayi itu tidak memiliki ibu, tidak memiliki ayah. Dan yang lebih aneh lagi, tubuhnya mengeluarkan aura yang sama dengan iblis itu. Bayi itu adalah Raka. Kau bukan anak biasa, Raka. Suara Nyai Sumirah mulai melemah. Kau adalah anak yang lahir dari dua dunia. Separuh manusia, dan separuh kegelapan. Raka mulai kehilangan kendali. Tidak, tidak mungkin. Raka menggenggam kepalanya, matanya melebar. Semua ingatan yang selama ini terkunci mulai kembali. Ia melihat bayangan seorang wanita, wanita yang bukan ibunya, tapi terasa begitu dekat. Siapa aku sebenarnya? Suaranya bergetar. Nyai Sumirah menatapnya dengan sedih. Kau adalah kunci, Raka, kunci untuk mengakhiri iblis ini selamanya, atau membiarkannya bebas kembali. Raka membeku. Para warga mulai berbisik panik. Jadi, Raka bukan manusia biasa. Kalau begitu, kita tidak bisa membiarkannya tetap hidup. Salah satu warga mengangkat senjata. Bunuh dia sebelum terlambat. Pak Wirya yang terakhir kali berbicara. Di tengah keributan, Pak Wirya yang sekarat berusaha mengangkat kepalanya. Dengan sisa tenaganya, ia berkata pelan, "Kalian, jangan bodoh." Semua orang menoleh.
Pak Wirya menatap Raka dengan mata penuh harapan. Aku percaya padamu, nak, kau lebih kuat dari iblis itu. Air mata mengalir di pipi Raka. Tapi tiba-tiba, tubuhnya kembali tersentak. Asap hitam kini mengelilinginya lebih kuat. Dan tiba-tiba, tanah di bawahnya mulai retak. Sesuatu di dalamnya ingin keluar. Tubuh Raka tersentak keras, asap hitam semakin membesar, membentuk pusaran gelap di langit. Tanah di bawahnya merekah, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Warga berteriak ketakutan. Nyai Sumirah mencengkeram jimatnya erat-erat, berusaha mencari cara untuk menghentikan ini. Pak Wirya, yang nyaris kehilangan kesadaran, berusaha berkata sesuatu. Tapi terlambat. Raka kehilangan kendali. Mata Raka berubah menjadi hitam pekat. Suaranya menggema, bukan lagi suaranya sendiri. Hahaha, inilah takdir sejatiku. Dari tubuhnya, sosok hitam besar mulai muncul. Bayangan itu memiliki dua mata merah membara dan taring panjang. Itu bukan hanya sekadar iblis. Itulah sumber semua kutukan desa Rengganis. Sang iblis tertua. Nyai Sumirah bertindak. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu bebas lagi. Nyai Sumirah mengangkat tongkat ritualnya. Mantra kuno mulai terdengar. Angin berputar, cahaya biru keemasan muncul dari tubuhnya, mencoba menahan energi kegelapan yang keluar dari Raka. Tapi, sudah terlambat, Nyai. Sebuah kekuatan tak terlihat menghantam tubuh Nyai Sumirah, membuatnya terpental keras. Darah segar keluar dari mulutnya. Nyai Sumirah, warga berteriak panik. Tapi Nyai Sumirah sudah tak sanggup berdiri lagi. Dan sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan Raka. Raka melihat semua yang terjadi. Dari dalam dirinya. Di dalam pikirannya, Raka berteriak. Ia melihat semua kejadian itu, tapi tubuhnya tidak lagi dalam kendalinya. Di depannya, bayangan hitam yang menyerupai dirinya berdiri sambil tersenyum sinis. Kau sudah kalah, Raka. Aku adalah kau, dan kau adalah aku. Terimalah, takdirmu adalah menjadi bagian dari kegelapan. Raka mencoba melawan, mencoba bergerak. Tapi tubuhnya terasa berat, seperti ditarik ke dalam lubang tanpa dasar. Ia melihat wajah-wajah ketakutan warga. Ia melihat Nyai Sumirah yang terkapar. Ia melihat Pak Wirya yang sekarat. Dan saat itu, sesuatu di dalam dirinya bergetar. Kebangkitan terakhir. Di luar, para warga mulai berlarian, mencoba menyelamatkan diri. Tanah semakin retak, dan langit semakin gelap. Tapi tiba-tiba, sesuatu berubah. Mata Raka, yang sebelumnya hitam pekat, kini mulai bercahaya biru. Aku tidak akan takluk pada kegelapan. Ledakan energi terang keluar dari tubuhnya. Bayangan hitam yang tadi mengendalikan tubuhnya mendadak terkejut. Tidak, ini tidak mungkin. Raka berhasil merebut kembali kesadarannya. Tapi pertanyaannya sekarang, cahaya biru menyelimuti tubuh Raka. Iblis di dalam dirinya meronta, berusaha kembali mengambil kendali. Kau tidak akan bisa melawan aku, Raka. Tapi Raka menggertakkan giginya. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar. Ia menolak untuk menyerah. Di dalam pikirannya, ia kembali melihat sosok bayangan hitam, dirinya yang lain. Aku bukan dirimu. Raka berkata tegas. Dan kau bukan aku. Bayangan itu menyeringai. Kau pikir bisa mengusirku? Kau lahir dari kegelapan. Kau butuh aku untuk bertahan hidup. Tapi kali ini, Raka tidak ragu. Tangannya terangkat, dan cahaya biru yang semakin membesar mulai menyelimuti sosok gelap itu. Pergilah. Aku memilih jalanku sendiri. Di dunia nyata. Tidak. Iblis yang telah menguasai tubuh Raka menguap dalam ledakan cahaya. Angin kencang berhembus, membubarkan kabut hitam yang menyelimuti desa Rengganis. Warga yang masih tersisa terpana melihat apa yang terjadi. Nyai Sumirah perlahan membuka matanya. Dia berhasil, bisiknya lemah. Tubuh Raka terjatuh ke tanah, tidak bergerak. Pak Wirya, dengan sisa tenaganya, berjalan tertatih mendekatinya. Semua orang menahan napas. Apakah Raka masih hidup? Pilihannya telah ditentukan. Tapi dengan konsekuensi. Dalam kesunyian yang mencekam, tiba-tiba Raka menarik napas panjang. Matanya terbuka. Dan yang mengejutkan, mata itu tidak lagi hitam atau biru. Mata itu kembali seperti mata manusia biasa. Ia berhasil.
Ia telah mengalahkan kegelapan. Tapi, sesuatu terasa berbeda. Ia merasa hampa. Seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Nyai Sumirah mendekat dengan wajah penuh kelegaan. Kau melakukannya, Raka. Tapi sebelum ia bisa bicara lebih prak, tanah di bawah mereka kembali bergetar. Tanda-tanda kehancuran belum berakhir. Prak, tanah kembali bergetar hebat. Para warga yang masih tersisa berpegangan pada apa saja yang bisa mereka raih. Langit yang sebelumnya mulai cerah kembali diliputi awan hitam pekat. Nyai Sumirah, yang baru saja merasa lega, mendadak menegang. Tidak mungkin, seharusnya sudah berakhir, gumamnya dengan wajah pucat. Di sisi lain, Raka masih terduduk lemas di tanah. Tubuhnya dingin. Darahnya terasa mengalir lebih lambat. Jantungnya berdetak, aneh. Dan saat ia melihat tangannya, ia terkejut. Kegelapan yang belum pergi. Ujung jari-jarinya mulai berubah menjadi abu. Ah, apa ini? Ia mencoba menyentuhnya, tapi semakin disentuh, abunya semakin menyebar. Seolah-olah tubuhnya sedang memudar. Nyai Sumirah yang melihat itu langsung memahami apa yang terjadi. Astaga, ini harga yang harus kau bayar, Raka. Raka mengangkat wajahnya dengan penuh kebingungan. Apa maksud Nyai? Nyai Sumirah menatapnya sedih. Kau bukan hanya mengusir iblis itu. Kau juga mengusir bagian dari dirimu sendiri. Kau lahir dari dua dunia, dan sekarang, kau telah kehilangan keseimbangan itu. Jika kau tidak melakukan sesuatu, kau akan lenyap sepenuhnya. Desa yang masih dalam bahaya. Sementara itu, suara gemuruh terus terdengar dari dalam tanah. Pak Wirya yang masih bertahan menatap ke arah langit. Ini belum selesai. Iblis itu mungkin telah kalah dari Raka, tapi kutukannya belum sepenuhnya hilang. Nyai Sumirah mengangguk. Benar, jika kita tidak menyegel sumber kegelapan ini, maka bencana akan terus berlanjut. Warga yang tersisa mulai panik. Tetapi bagaimana caranya? Bukankah Raka sudah mengalahkannya? Nyai Sumirah menatap Raka dengan tatapan serius. Hanya ada satu cara, katanya. Raka harus pergi ke asal mula kutukan ini dan menghancurkannya selamanya. Raka, yang masih memandangi tangannya yang terus berubah menjadi abu, mengangkat wajahnya perlahan. Ia tahu, ini akan menjadi perjalanannya yang terakhir. Raka mengangkat wajahnya, menatap Nyai Sumirah dengan tatapan tegas. Di mana asal mula kutukan ini? Nyai Sumirah menarik napas panjang. Di dalam hutan larangan, tempat di mana semua ini bermula. Semua warga yang mendengar langsung bergidik ngeri. Hutan larangan. Tempat yang sudah ditinggalkan selama ratusan tahun. Tempat di mana legenda mengatakan bahwa sesuatu dikurung di dalamnya. Pak Wirya menatap Raka dalam-dalam. Kau yakin, Nak? Raka mengangguk. Ia tidak punya pilihan lain. Balapan dengan waktu. Sementara itu, tubuh Raka terus berubah menjadi abu sedikit demi sedikit. Rasa sakit mulai menjalar. Seolah ada sesuatu yang mengikis keberadaannya dari dalam. Nyai Sumirah menggenggam pergelangan tangannya. Tidak banyak waktu. Jika kau tidak sampai ke sana sebelum fajar, kau akan lenyap selamanya. Raka mengangguk. Ayo berangkat sekarang. Pak Wirya menatapnya. Aku ikut. Raka terkejut. Pak, ini terlalu berbahaya. Pak Wirya tersenyum lemah. Aku sudah menghabiskan hidupku mencoba menebus dosa masa lalu. Jika ini adalah kesempatan terakhirku untuk menyelamatkan desa, aku akan ikut. Raka menghela napas. Baiklah. Mereka berpamitan pada warga yang tersisa, lalu berjalan ke arah hutan larangan. Hutan larangan, pintu menuju kegelapan. Saat mereka tiba di depan hutan, udara berubah drastis. Dingin, sunyi, mencekam. Seolah-olah mereka baru saja melangkah ke dunia lain. Pak Wirya mengeluarkan lentera minyak, menyalakannya perlahan. Kita tidak boleh kehilangan cahaya. Raka mengangguk, lalu melangkah masuk. Setiap langkah terasa berat. Semakin dalam mereka masuk, semakin kuat bisikan-bisikan aneh terdengar. Raka, kembalilah. Jangan lawan takdirmu. Pak Wirya menggertakkan gigi. Tetap fokus, Nak. Jangan dengarkan mereka. Raka menggelengkan kepalanya, berusaha mengabaikan suara-suara itu. Dan akhirnya, setelah berjalan jauh, mereka tiba di tengah hutan. Di sana,
sebuah batu raksasa berdiri tegak. Permukaannya dipenuhi simbol-simbol kuno yang bersinar merah gelap. Dan di depannya, sebuah lubang besar, seperti pintu menuju dunia lain. Gerbang menuju kematian, Nyai Sumirah pernah mengatakan, disinilah awal mula semuanya terjadi. Disinilah sesuatu dikurung ratusan tahun yang lalu. Dan disinilah Raka harus menyelesaikan semuanya. Sebelum tubuhnya benar-benar menghilang, Raka berdiri di tepi lubang besar itu. Dari dalamnya, hawa panas bercampur dingin menyembur keluar. Ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang telah lama tertidur dan sekarang menunggu. Pak Wirya menelan ludah. Tempat ini sepertinya bukan dunia manusia lagi. Nyai Sumirah menggenggam liontin tuanya erat. Raka, kau harus berhati-hati. Kutukan ini berasal dari dalam sana, dan kau harus menghancurkannya dari akarnya. Raka mengangguk, meskipun jantungnya berdegup kencang. Menuruni kegelapan. Dengan lentera di tangan, Raka mulai menuruni lubang itu. Tangga batu berlumut mengarah ke bawah, semakin dalam, semakin gelap. Bisikan-bisikan semakin jelas. Kembalilah, Raka, kau milik kami. Tinggalkan cahaya, terimalah takdirmu. Pak Wirya mendadak berhenti. Matanya melebar. Tidak, ini. Tepat di depan mereka, terlihat sebuah gerbang batu raksasa. Diukir dengan simbol-simbol yang sama seperti yang ada di tubuh Raka. Dan di tengah gerbang itu, ada dua tangan hitam yang terikat rantai besar. Tangan yang tampaknya berusaha keluar. Makhluk yang terkurung. Raka merasa tubuhnya bergetar. Dari balik gerbang itu, dua mata merah menyala menatapnya. Kau kembali. Suara itu bergema. Dalam, berat, dan penuh amarah. Pak Wirya mendadak mundur. Inilah sumber kutukan itu. Nyai Sumirah menatap Raka dengan cemas. Raka, kau tahu apa yang harus dilakukan. Raka mengangguk. Tapi sebelum ia bisa bergerak, tangan hitam itu bergetar kuat, rantai-rantai mulai retak. Kau akan menjadi bagian dari aku, Raka. Prak! Rantai-rantai yang mengikat tangan hitam itu retak semakin besar. Suara tawa menggema dari balik gerbang. Kau tidak bisa melawan takdirmu, Raka. Raka mengepalkan tangan. Tubuhnya semakin memudar, abunya sudah mencapai siku. Tidak ada waktu lagi. Ini harus diakhiri, sekarang juga. Kebenaran yang tersembunyi. Nyai Sumirah memegang liontinnya erat-erat. Matanya berkaca-kaca. Raka, sekarang aku mengerti semuanya. Raka menoleh dengan napas tersengal. Apa maksudnya? Nyai Sumirah menatap gerbang batu itu dengan wajah penuh duka. Kau bukan sekadar manusia setengah iblis, Raka. Kau adalah kunci dari segel ini. Keberadaanmu adalah yang menjaga gerbang ini tetap tertutup. Dan saat kau menolak bagian iblismu, segel itu mulai melemah. Pak Wirya membelalakan mata. Jadi, jika Raka menghilang, gerbang ini akan terbuka sepenuhnya. Nyai Sumirah mengangguk. Benar. Raka mendadak terdiam. Ia menunduk, melihat tangannya yang terus berubah menjadi abu. Jadi, itu harga yang harus kubayar. Jika aku tetap hidup, kutukan ini akan terus ada. Tapi jika aku lenyap, segel ini akan tertutup selamanya. Dunia akan selamat, tapi dirinya akan musnah. Pilihan terakhir. Gerbang bergetar semakin hebat. Retakan mulai merambat ke seluruh permukaannya. Tangan hitam itu semakin liar, berusaha merobek rantai yang tersisa. Tidak ada lagi yang bisa menghalangiku. Raka. Pak Wirya menatap Raka dengan penuh kesedihan. Nak, aku tidak bisa meminta ini darimu, tapi... Raka tersenyum lemah. Pak, aku sudah tahu apa yang harus kulakukan. Ia menatap Nyai Sumirah, lalu Pak Wirya. Kemudian, ia melangkah maju. Langkah demi langkah, mendekati gerbang itu. Nyai Sumirah menangis, tapi tidak menghentikannya. Pak Wirya menggenggam dadanya, berusaha menahan emosinya. Selamat tinggal, Raka berbisik. Lalu, ia mengangkat tangannya dan menyentuh gerbang itu. Saat tangan Raka menyentuh gerbang, waktu seolah berhenti. Kilatan cahaya menyambar, tubuhnya terasa seperti disedot oleh kekuatan yang tak terlihat. Pak Wirya berteriak, Raka! Tapi sudah terlambat. Tubuh Raka mulai bercahaya, lalu perlahan memudar. Nyai Sumirah berlutut,
menangis dalam diam. Ia tahu, ini adalah satu-satunya cara. Segel tertutup. Selamanya. Gerbang yang sebelumnya hampir hancur kini mulai menyatu kembali. Tangan hitam yang berusaha keluar mulai tertarik ke dalam, berteriak marah. Tidak. Aku belum selesai. Suara itu semakin lama semakin melemah. Hingga akhirnya, hilang sepenuhnya. Gerbang batu berubah menjadi monolit hitam yang kokoh. Tanpa retakan, tanpa tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Kutukan telah berakhir. Tapi, Raka juga telah pergi. Dunia yang baru. Beberapa hari kemudian, desa kembali seperti semula. Tidak ada lagi bayangan hitam. Tidak ada lagi makhluk-makhluk menyeramkan yang mengintai di malam hari. Penduduk desa kembali hidup dengan damai. Tapi, di hati mereka, ada luka yang tidak akan pernah sembuh. Pak Wirya duduk di depan rumahnya, menatap langit senja. Raka, kau menyelamatkan semuanya. Nyai Sumirah menggenggam liontinnya erat. Ia menatap ke arah hutan larangan, tempat di mana Raka menghilang. Kau tidak benar-benar pergi, nak, bisiknya. Selama desa ini masih berdiri, namamu akan selalu hidup. Epilog cahaya di kegelapan. Malam itu, angin berhembus lembut di desa. Pak Wirya berjalan di jalan setapak, mengenang semua yang telah terjadi. Namun tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Siluet seorang pemuda berdiri di tengah jalan. Senyum samar terlihat di wajahnya. Kemudian, dalam sekejap, sosok itu menghilang. Pak Wirya menghela napas, menatap langit. Terima kasih, nak. Terima kasih, Raka.